Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nisrin Nazain dari Pendidikan Geografi 2017 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada kompas dan teodolit. Sebelum kita masuk ke materi inti, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih kompas dan teodolit itu. Kompas dan teodolit merupakan alat yang digunakan pada saat survei atau pemetaan. Nah, kompas, kita bahas apa itu kompas. Kompas merupakan alat navigasi dengan ketentuan sudut derajat dari arah utara magnetis bumi. Pada gambar ini adalah gambar kompas bidik. Kompas bidik adalah kompas yang fungsinya untuk membidik objek di alam atau di lapangan yang nantinya sudut-sudutnya ini akan diproyeksikan ke dalam peta. Fungsi utamanya itu mempermudah menghitung sudut sasaran bidik secara langsung. Nah, selain kompas bidik, terdapat beberapa kompas lain. Yang biasanya kita gunakan itu ada kompas analog, ada kompas digital, ada kompas satelit atau GPS, lalu ada kompas silva. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa itu teodolit. Teodolit merupakan salah satu alat atau instrumen ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar atau horizontal dan sudut vertikal atau tegak. Nanti sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak antara dua titik pada lapangan, maupun mau jarak mendatar ataupun jarak tegak. Fungsi teodolit adalah untuk mengukur sudut ketinggian tanah, untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi rumah, mengukur ketinggian bangunan atau gedung bertingkat, karena dia bisa mengukur dari sudut vertikal juga. Berbeda dengan waterpass yang hanya bisa mengukur dari satu sudut saja, yaitu sudut horizontal. Lalu mengukur poligon pada perhitungan rumus bangunan. Dan yang terpenting adalah membuat pemetaan situasi yang detail. Nah, ini adalah gambar dari teodolit elektrooptis. Selain ini ada teodolit reiterasi dan teodolit repetisi. Sekarang kita akan bahas komponen-komponen yang terdapat dalam kompas. Pertama, untuk memudahkan pembahasannya, saya akan membagi kompas ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian cover, bagian base, dan bagian pembidik. Nah, kita bahas dulu bagian covernya. Seperti namanya, cover berfungsi untuk menutup atau menjaga bagian base maupun pembidik saat tidak digunakan. Di sini ada tutup dial dan di tengah-tengahnya ada visir. Visir ini gunanya untuk membidik sasaran atau objek yang ingin kita bidik. Lalu di sini ada bagian base. Bagian base terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada dial atau piringan azimut. Bentuk piringan azimut ini hampir sama dengan bentuk jam, namun yang membedakan adalah angka ini bukan menunjukkan waktu, namun sudut. Jadi piringan azimut hanya bertumpu pada satu titik sehingga dia bisa bergerak secara bebas. Lalu di sini terdapat jarum penunjuk arah, atau juga disebut dengan panah magnetik. Seperti namanya, ini magnetis, bersifat magnetis
di mana dia akan menunjukkan ke arah utara bumi. Lalu di sini ada garis sasaran bidik. Garis sasaran bidik ini sejajar dengan titik dari yang akan kita lihat dari kaca pembesar dan visir. Dia ada mereka sejajar. Lalu bagian terakhir ada pembidik. Pembidik ini ada beberapa komponen. Yang pertama di sini ada kaca pembesar atau lensa, lalu ada celah bidik dan tempat jari. Kita bahas kaca pembesar dulu. Kaca pembesar atau lensa adalah kaca di mana kita bisa menentukan objek yang akan kita bidik. Kenapa di sini kaca pembesar? Agar kita lebih fokus atau mempermudah kita melihat objek bidikan dan azimut. Lalu di sini ada celah bidik yang nantinya ketika tidak dipakai berfungsi juga untuk mengunci piringan azimut agar tidak bergerak saat tidak dipakai. Lalu di sini ada tempat jari. Tempat jari berfungsi untuk meletakkan ibu jari kita agar lebih mudah memegang kompas bidik. Kita akan lanjut ke bagian teodolit. Komponen-komponen yang ada di teodolit lebih banyak daripada kompas. Kita akan mulai dari bagian paling atas. Di bagian paling atas ini adalah handle. Handle berfungsi untuk mempermudah kita membawa pesawat teodolit. Membawanya dari case untuk ditaruh ke atas statif. Lalu di bawahnya di sini ada telescope focusing ring yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat kefokusan objek yang dapat kita lihat melalui teleskop eyepiece. Lalu di sini ada diopter ring yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek yang kita lihat. Lalu di sini ada battery mounting button. Fungsinya adalah untuk mengunci baterai agar tidak keluar dari tempatnya. Lalu di sini ada battery pack. Ada sumber energi bagi teodolit agar dia dapat beroperasi. Lalu di sini ada vertical clamp dan vertical tension screw. Vertical clamp berfungsi untuk menggerakkan pesawat teodolit, berfungsi untuk menggeser teleskop secara vertikal, yang nantinya setelah kita menemukan titik yang akan dibidik, kita kencangkan vertical tension screw agar objeknya tidak hilang. Lalu di sini ada horizontal tension screw dan horizontal clamp yang berfungsi untuk menggerakkan pesawat teodolit secara horizontal, berbeda dengan vertikal yang bergerak secara tegak. Lalu setelah kita menemukan titik bidiknya, lalu kita akan mengencangkan horizontal tension screw agar kita tidak kehilangan objek yang ingin kita bidik. Lalu di sini ada plate level. Plate level atau nivou tabung berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 2 secara horizontal. Lalu di sini ada leveling base atau nivou kotak. Tugasnya berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi horizontal. Lalu di sini juga ada display and keyboard yang berfungsi untuk membaca skala lingkaran vertikal maupun horizontal. Lalu di sini ada leveling screw. Ini untuk juga berfungsi seperti screw-screw lain untuk menguatkan. Lalu yang terakhir di paling bawah ada base plate. Base plate berfungsi sebagai tempat bertumpunya
namanya teodolit. Nah, nanti untuk agar teodolit ini dapat bekerja, kita membutuhkan tripod agar dia dapat berdiri sendiri, karena jika kita pegang akan sangat berat. Oke, begitulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai komponen kompas dan teodolit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.